memang melakukan dianggap mencurigakan. Nah, itu adalah suatu suatu kewajiban pokok PPATK. Jadi kalau saya mencoba mengkaitkan langsung dengan apa yang terjadi nih dengan kasus sumbangan 2 triliun ini, sebetulnya kalau PPATK, kenapa ini PPATK harus turun tangan? Ada dua hal sebetulnya, ada 3 hal sebetulnya mungkin bisa saya katakan. Yang pertama adalah bahwa transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini, setelah kita hubungkan dengan profil si pemberi atau kita sebut sebagai profiling, ya, ini ada inkonsistensi. Ya, ini yang tentu saja ini ada masuk kriteria mencurigakan, sebenarnya bisa dikatakan begitu. Yang ketiga adalah penerima, Pak. Penerima ini sebetulnya seandainya mungkin penerimanya adalah Departemen Sosial misalnya, apakah lembaga-lembaga yang secara tupoksi dapat menerima sumbangan seperti ini, misalnya yang terkait dengan katakanlah Satgas COVID misalnya atau BNPB dan lain sebagainya, mungkin tidak akan menimbulkan persoalan yang terlalu berarti buat kita. Tetapi begitu yang nerima itu adalah masuk kategori PEPS dalam pengertian PPATK sebagai lembaga intelijen. PEPS itu adalah politically exposed person, Pak. Itu adalah kriteria pejabat negara dari pusat sampai daerah dari berbagai level, Pak, ya. Yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif, Pak. Yang harus kita klarifikasi seandainya terkait dengan transaksi-transaksi seperti ini. Nah, bukan apa-apa, ini memang untuk memastikan karena yang ya seperti yang sudah kita diskusikan tentu saja di berbagai kesempatan, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar seperti ini dan dilakukan melalui pejabat negara, tentu ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap main-main, ya Pak. Ini adalah sesuatu hal yang serius, ya, sesuatu yang harus dipastikan oleh PPATK bahwa apa yang sedang terjadi ini betul-betul merupakan sesuatu yang bisa dikatakan tidak mencurigakan, ya Pak. Jadi kita itu meneliti nanti beberapa hal. Seandainya misalnya ini jadi, Pak, misalnya terrealisir yang 2 triliun itu, tugas berat PPATK adalah memastikan dari mana uang 2 triliun itu. Jadi kalau misalnya jelas profilnya, artinya memang bisnisnya besar dan lain sebagainya, mungkin juga sudah bisa clear. Tetapi kalau begitu nanti tidak bisa diklarifikasi bahwa uang ini berasal dari sumber-sumber yang halal, tentu ini adalah persoalan PPATK yang sangat serius, Pak. Dan yang keduanya, seandainya ini tidak terjadi, tentu saja ini adalah bisa dikatakan suatu pencideraan, ya tentu. Ya, saya tidak menggunakan istilah Pak Hamid, ya, tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah-istilah yang biasa kita pakai, bahwa ini adalah persoalan yang terkait dengan mengganggu integritas. Kalau PPATK bahasanya adalah, karena tugas kita aja menjaga integritas sistem, adalah mengganggu integritas pejabat tentu saja yang terkait, dan terkait juga dengan masalah integritas sistem keuangan pada dalam konteks bahwa bahwa sistem keuangan yang di Indonesia ini tidak boleh dipakai untuk, bisa dikatakan tidak boleh dipakai untuk main-main, apalagi untuk melakukan suatu kejahatan. Ini harus kita pastikan seperti itu. Itulah sebabnya kita melakukan penelitian dari awal sampai sekarang terus, Pak, dan ini sampai nanti kita menghasilkan apa yang kita sebut sebagai hasil analisis atau hasil pemeriksaan PPATK. Normal-normal saja kalau misalnya. Tapi yang menjadi tidak normal yang saya katakan tadi, Pak, ketika profiling orang dengan jumlah uang dan dengan pejabat penerima kemudian menjadi persoalan, itu yang jadi isu utama buat kita, Pak, sebutnya buat PPATK. Ini yang kenapa kita harus turun tangan dan melakukan klarifikasi. Kalau sumbangan-sumbangan biasa kan kita memang sudah begitu. Rakyat kita kan orang rakyat yang terkenal generous, Pak. Jadi yang giving index kita kan selalu tinggi. Indonesia itu selalu ada di ranking 10, Pak. Masyarakat kita tuh sangat suka sekali memberikan bantuan, dan itu saya kira sesuatu yang harus kita appreciate, ya Pak. Makanya kalau ada kasus seperti ini tentu kita harus tangani dengan baik, ya Pak. Jangan sampai kemudian ini encourage orang untuk memberikan sumbangan secara legal, Pak, ya, secara baik-baik gitu kan. Ini yang tentu kita harus kita amati betul dan cermati. Jadi seperti apa yang mungkin tadi disinggung oleh Pak Hamid juga, sebetulnya ini masalah inkonsistensi, Pak. Tapi seandainya misalnya yang nyumbang itu, ya maaf, misalnya saya sebut, Pak,
10 konglomerat terbesar Indonesia nyumbang sejumlah ini, nggak akan jadi isu, Pak, karena profiling mereka sudah pas, duit mereka banyak, gitu kan Pak ya, dan keuntungan korporasi ini juga luar biasa besar. Jadi kalau nyumbang 1-2 triliun ya mungkin masyarakat juga tidak akan mempersoalkan. Sebut saja Bapak siapalah konglomerat siapa, itu orang tidak akan menjadi persoalan. Lagi pula kredibilitas yang bersangkutan tentu saja sudah terlihat dapat secara kasat mata lah gitu dalam konteks pajak, di dalam konteks apa dan lain sebagainya itu.